Saya langsung geter ini. No, no, no. No, no, ya kan? Iya kan? Subscribe ya, subscribe ya, subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan Ibnu Misi yang nggak pernah libur mancing. Salam sejahtera buat kalian sahabat Ibnu Misi. Semoga selalu diberi kesehatan, sandang, pangan maupun papan, tentunya di samping orang-orang tercinta. Di video kali ini saya akan berbagi pengalaman pribadi saya terkait pemilihan senar yang ideal untuk mancing baronang. Saya rasa ini cukup penting karena semua garonger pemula pasti bertanya-tanya ukuran berapakah yang ideal. Ada yang lewat dulu. Berapakah ukuran senar yang ideal untuk mancing baronang? Dan dari beberapa sahabat Ibnu Misi sendiri pernah bertanya terkait pemilihan senar ini, dan juga beberapa kali sempat bikin rame di grup Garnus. Dan sebenarnya saya berkeinginan membahas senar ini sudah lama banget ya guys ya, sekitar 4 bulanan lebih lah, ingin banget membahas senar ini. Namun saya pending karena beberapa alasan, diantaranya karena saya sendiri masih pemula, jadi merasa nggak pantas kalau saya membahas masalah senar ini, karena apa ya, saya takutnya dikira menggurui atau apa gitu. Akhirnya dengan sedikit keberanian dan dukungan dari senior dan sahabat saya, alhamdulillah saya bisa mewujudkan keinginan saya ini, walaupun deg-degan gitu. Sebelum ke pokok inti, perlu saya tegaskan kembali, saya hanya ingin berbagi pengalaman pribadi saya. Tidak ada maksud untuk menggurui atau sok pinter atau apa. Apabila teman-teman merasa menggurui atau apa, saya mohon maaf. Dulu awal-awal saya ngegarong, bertanya-tanya, senar yang bagaimana sih yang ideal atau yang SNI untuk mancing baronang? Sering saya bertanya seperti itu, apakah perlu besar atau perlu kecil, atau nilon, atau fluoro, segala macam yang ada di benak saya. Dan pernah kejadian juga, senar yang saya pakai, saya dikasih senar oleh teman saya, itu senior saya, dia pakai aman-aman saja, tapi setelah saya pakai itu kok cepat putus gitu. Tapi bukan putus cinta ya. Dan masalah putus ini saya sudah tanyakan, maklum rumahnya pinggir jalan, jadi apa namanya tuh, kendaraan merah-meri guys. Dulu saya pernah bertanya kepada beberapa senior, kok senar saya sering putus sih gitu. Malah saya tidak dapat mendapatkan jawaban yang saya inginkan. Malah senior saya itu jawabannya kurang enak di kuping saya gitu. Bukan ngasih solusi, malah membuat pernyataan, saya loh pakai senar ukuran kecil, 0, berapa gitu, 0,2 atau
berapa nggak pernah putus, aman-aman saja gitu, seakan-akan menyombongkan diri gitu. Udah apa ya, nggak usah dikasih tahu sih, memang saya sudah masih baru gitu. Dan saya merasa jawaban seperti ini apa ya, nggak ada edukasinya gitu. Tapi saya tidak putus asa, saya selalu bertanya kepada senior, tetap saya korek-korek apa permasalahannya gitu. Dan sedikit mulai eksperimen dari ukuran senarnya, dari TG-nya. Dan apa ya, karena putus saya mendapatkan jawaban karena simpul itu tidak SNI. Meskipun senarnya itu sudah kuat, kalau tidak menggunakan simpul yang SNI garonger itu cepat putus. Nah, buat kalian yang masih belum tahu simpul seperti apa yang SNI garonger, silakan cek video saya di deskripsi. Dan saya berkesimpulan senar cepat putus itu ada beberapa faktor, diantaranya senar putus meskipun kuat. Nah, kalau yang pertama ini nggak ada ukuran senar murah atau mahal. Kalau kejadian seperti ini pasti putus, yaitu kena benda tajam, kena tritip gitu, terus kena pancang, kena besi. Nah, kalau udah berurusan itu, jadi apa ya, meskipun senarnya sudah besar, udah kuat, udah mahal, ya pasti putus gitu. Yang kedua, simpul tadi. Simpul harus benar-benar SNI. Yang rekomendasi dari senior-senior garonger Nusantara. Yang ketiga, pemilihan senar yang salah. Di teknik garong ini, semakin kecil ukuran senar yang kita pakai, maka semakin sensitif getaran yang kita rasakan ketika ketika kita nege, dan mengurangi terpaan angin, dan mengurangi juga terpaan arus, sehingga garong tetap stabil. Namun resiko senar putus lebih besar, guys. Lebih besar. Agar minimalisir senar mudah putus, menurut pengalaman saya, ukuran senar harus kita sesuaikan dengan TG kita. Pertama, dengan TG. Jadi kalau TG yang kita gunakan adalah medium atau yang lentur, kita sah-sah saja pakai senar yang ukurannya diameter senarnya itu lebih kecil. Saya pernah pakai yang ini, saya pakai yang Suici dari Shin ini 8 lip 0,15 meter. Nah, kalau saya pakai ke TG saya yang kristal itu super hard, kaku banget, ini cepat putus. Tapi kalau saya gunakan ke TG assassin atau yang lentur-lentur gitu, aman-aman saja. Dan apa ya, saya pakai ini biasanya yang saya suka banget ini, Seahawk ini saya pernah pakai yang 0,26, dan yang ini 0,33. Saya lebih suka ini karena TG saya lebih kaku, dan menurut saya enak banget pakai ini. Meskipun diameternya 33, tapi ukuran senar reelnya itu kecil banget. Dan kalau saya pakai di bawah ini merek Seahawk, sama-sama Seahawk, itu putus. Karena apa? Karena action TG itu berpengaruh kepada senar. Dan selain itu juga harus disesuaikan dengan garong. TG
kalau kita pakai kecil, senar ukuran kecil, ada yang lewat lagi. Kalau kita pakai senar kecil, sebaiknya kita pakai garong yang ringan agar terhindar dari yang namanya putus, tapi bukan putus cinta, apalagi diputusin janda, sakit. Saya sudah saya sudah melakukan eksperimen ya sahabat, dari beberapa senar, dan kalau ada teman-teman yang main ke sini saya coba gitu senarnya. Dan perlu kalian ketahui, meskipun ukuran senar dan diameternya itu sama, kadang-kadang realnya itu, faktanya itu tidak sama. Kayak Tenkara 33 kalau dibandingin dengan bunglon, ini saya pakai bunglon dari Relic. Ini saya pakai yang ini saya pakai bunglon yang 20 lip, diameter 0,30, dan saya kalau dibandingin dengan Tenkara yang diameternya itu 35, ini malah lebih kecil Tenkara. Jadi perlu diperhatikan itunya juga. Dan yang saya maksud adalah senar yang senar di sini adalah senar harga rakyat, bukan senar yang memang harganya mahal gitu, kayak Big Game dari Blood atau Yosuri dan lain sebagainya. Saya juga pernah pakai Apulon yang 50 meter harganya 90.000. Itu kuat banget meskipun diameternya kecil, pakai TG hot atau keras itu aman-aman saja, dan 8 jari gitu dipakai beberapa hari aman-aman saja. Yang saya maksud di sini adalah senar yang harga rakyat jelata gitu, harga 15.000, 10.000 gitu. Dan juga ada masukan, karena untuk yang ini saya belum begitu mendalami, belum sering saya coba. Untuk menghindari senar putus itu pakai yang elastis. Jadi meskipun ukuran senar kita kecil, kalau senar kita itu elastis, itu aman. Ini masukan dari beberapa senior, tapi saya sendiri belum begitu nyoba berkali-kali gitu. Nah, itu dia yang dapat saya sampaikan, pengalaman saya mengenai senar. Apabila video ini bermanfaat, silakan kalian share, dan semoga bisa menjadi amal jariah buat kita semua kalau memang ini bermanfaat. Dan bagi sahabat yang baru gabung dan baru menemukan channel ini, jangan lupa dukung channel ini agar terus berkembang dengan cara like, komen, dan subscribe agar terus memberi hiburan dan sedikit tip dan trik yang bisa saya bagikan. Tanpa dukungan kalian, channel ini bukan apa-apa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.